Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzil ghaffar wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa anna Muhammadan nabiyul mukhtar. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi washabil abrar, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ketiga bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap diberi Allah kesehatan sehingga bisa ibadah tuntas sampai sebulan penuh, insya Allah. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga pula sampai kepada kita sekalian yang berupaya untuk menghidupkan sunnahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya diberi tugas untuk mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 14 sampai dengan 20. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, berkatalah mereka, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanyalah berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas dengan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kedurhakaan mereka. Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk kebenaran, maka tidak beruntung perniagaan mereka dan mereka tidak mendapat petunjuk. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi
آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan kekuasaan serta pengetahuan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat-kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Dan bila Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Berikut tadabbur ayat yang akan saya sampaikan berdasarkan tafsir dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang pertama adalah ayat 14 sampai dengan 16 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14. Di situ ada penjelasan kata laku, al-liqa, al-mulaqah, artinya saling berhadap-hadapan. Kita lihat arti katanya dulu. Amanu, mereka yang beriman. Iman secara syar'i adalah membenarkan Allah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang beriman secara benar disebut mukminun. Khalau, al-khulu'u bisyai'i, artinya bersepi, berduaan bersama sesuatu. Syayatinihim, kata syaitan atau setan, bermakna segala sesuatu yang jauh dari kebaikan, dekat dengan keburukan, dia suka merusak dan tidak suka memperbaiki, baik berasal dari bangsa manusia atau bangsa jin. Tetapi yang dimaksud dalam kalimat ini adalah pemimpin-pemimpin mereka dalam berbuat kejahatan dan kerusakan. Sedang arti kata mustahzi'un, al-istihza, adalah merendahkan dan menganggap remeh orang lain. At-tughyan artinya melampaui batas dan berlebihan dalam segala hal. Al-amah, kebutaan dalam hati, sebagaimana kata al-amah yang berarti kebutaan pada mata. Yang dimaksud di sini ialah tidak mampu melihat kebenaran yang berdampak pada kebimbangan hati dan kesesatan jalan. Sedangkan ishtaru, mereka menggantikan petunjuk dengan kesesatan, yakni meninggalkan iman dan mengambil kekafiran. Tijaratuhum, artinya tijarah itu artinya perdagangan, adalah menggunakan modal untuk membeli suatu barang yang apabila dijual akan menguntungkan. Orang-orang munafik di sini, mereka menggunakan modalnya berupa keimanan untuk membeli kekafiran karena mereka berharap akan mendapat keuntungan berupa kejayaan dan kekayaan di dunia. Tetapi mereka malah merugi karena mereka terhinakan dan disiksa dan akan jatuh miskin akibat kekafiran mereka. Sedangkan kata al-muhtadi berarti orang-orang yang mendapat petunjuk,
yaitu mereka yang menempuh jalan lurus yang akan menyampaikannya kepada apa yang dituju dalam jangka waktu singkat dan tanpa kesulitan berarti. Sedangkan orang tersesat adalah sebaliknya, ia menempuh jalan yang tidak lurus, maka ia tidak sampai kepada apa yang ia inginkan, sehingga ia binasa sebelum sampai tujuan. Sedangkan makna ayat 14-16 secara umum, ayat ini masih berbicara tentang karakter orang-orang munafik. Allah memberitahukan pada ayat 14 bahwa akibat kemunafikan dan kebusukan hati ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman di sebuah tempat, maka mereka memberitahukan bahwa mereka beriman kepada Allah dan Rasul beserta agama yang dibawanya. Tetapi ketika mereka sendirian bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka dalam fitnah dan kesesatan, lalu pemimpin-pemimpin itu mengutuk mereka atas pengakuan iman mereka, maka mereka pun menjawab, "Kami tetap bersama kalian dalam satu agama dan sekali-kali kami tidak beriman. Kami hanyalah pura-pura beriman, berolok-olok dan bercanda dengan Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya." Sedangkan pada ayat 15, Allah memberitahukan bahwa dia memperolok-olok mereka sebagai bentuk balasan setimpal atas apa yang mereka perbuat. Bahkan Allah menambah sesuai dengan ketentuannya atas kejahatan mereka itu, bahwa keburukan pasti akan melahirkan keburukan pula dalam hal perbuatan mereka yang melampaui batas, sehingga bertambahlah kebimbangan, kekacauan hati, dan kesesatan akal pikiran mereka. Pada ayat 16, Allah memberitahukan bahwa mereka yang sudah terlampau jauh dalam kesesatan telah memperjualbelikan keimanan dengan kekafiran serta keikhlasan dengan kemunafikan. Oleh karena itu, perniagaan mereka tidak akan mendatangkan keuntungan dan mereka tidak akan menemukan jalan keberuntungan itu. Sedang pelajaran yang dapat diambil dari ayat 14-16 ini, di antara yang terkandung dalam ayat itu adalah, pertama, kecaman keras buat orang-orang munafik dan peringatan terhadap perilaku mereka yang bermuka dua. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, "Syirarukum zul wajhain." Seburuk-buruk yang di antara kalian adalah yang bermuka dua. Yang kedua, sebenarnya ada di antara manusia yang menjadi setan. Mereka mengajak kepada kekafiran dan kemaksiatan, menyeru berbuat kemungkaran dan mencegah orang berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah menerangkan tentang beberapa kutukan Allah yang ditimpakan kepada musuh-musuhnya. Berikut penjelasan tentang surah Al-Baqarah ayat 17-20. Dimulai dari ayat masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara dan seterusnya. Kita lihat penjelasan katanya dulu. Masaluhum itu berarti sifat dan keadaan mereka. Istauqada berarti menyalakan api. Summum bukmun umyun itu berarti mereka tidak mendengar, tidak bisa berkata-kata atau bisu, dan tidak melihat. Sedangkan as-soyib artinya hujan. Az-zulumat itu kegelapan-kegelapan. Yang dimaksud di sini adalah kegelapan malam, kegelapan mendung, dan kegelapan di saat turunnya hujan. Ar-ra'du, suara petir yang terdengar ketika terjadi penumpukan awan dan saat turunnya hujan. As-sawa'iqi, kata sawa'iq adalah bentuk jamak dari kata sa'iqah, artinya adalah tenaga api yang luar biasa. Ia turun ketika petir menyambar bersama dengan cahaya kilat. Allah menimpakannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sedangkan kata hazaral maut itu berarti takut mati. Muhit yang maha meliputi, yang merengkuh segala sesuatu dari segala penjurunya. Yakadu berarti dekat atau hampir. Sedangkan
Kata yakhtafu itu berarti menangkap dengan cepat. Absarahum, kata absar adalah bentuk jamak dari kata basar yang artinya mata yang digunakan untuk melihat. Makna dari ayat 17 sampai 20 surah Al-Baqarah ini secara umum adalah perumpamaan orang-orang munafik dalam hal menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran, laksana orang yang menyalakan api untuk penerangan. Tatkala tempat di sekelilingnya telah terang dan mereka memperoleh sedikit manfaat dari api itu, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka di tengah kegulitaan tanpa bisa melihat apa-apa. Sebab orang-orang munafik itu dengan keimanan lahirnya mampu menjaga darah atau nyawa, harta, istri dan anak-anak mereka untuk tidak dibunuh atau ditawan. Tetapi akibat kekafiran yang mereka rahasiakan, apabila mereka mati dalam kondisi seperti itu, maka mereka akan masuk neraka dan mereka akan rugi selama-lamanya, termasuk diri mereka sendiri. Perumpamaan ini tertuang dalam ayat 17, sedang ayat 18 memberitahukan tentang orang-orang munafik yang telah kehilangan kesempatan untuk menerima petunjuk sebab telinga-telinga mereka tidak bisa mendengar suara kebenaran, lisan-lisan mereka tidak mampu menyuarakan kebenaran itu, dan mata-mata mereka pun tak mampu melihat hasil dan pengaruh dari kebenaran itu. Hal ini disebabkan karena mereka sudah terlalu jauh berbuat kerusakan, sehingga mereka enggan kembali kepada keimanan, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Adapun ayat 19 dan 20 berisi perumpamaan bagi orang-orang munafik itu, sebuah permisalan yang luar biasa dan sangat tepat dengan realitas kehidupan mereka, ibarat sebuah hujan yang sangat lebat dalam kegelapan, diiringi dengan suara halilintar yang menggelegar dan pijaran kilat yang seolah menyambar, sementara mereka berada di tengah-tengah suasana seperti itu dalam ketakutan, sehingga mereka menutup telinga dengan jari-jari tangan mereka supaya tidak mendengar suara halilintar itu karena khawatir jantung mereka terkejut dan mereka mati karenanya. Mereka tidak mendapatkan tempat untuk melarikan diri karena Allah telah mengepung mereka dari segala penjuru. Di sisi lain, begitu cepatnya kilat menyambar sehingga hampir menyambar pandangan mereka yang bisa menjadikan mereka buta. Tetapi ketika kilat menerangi jalan mereka, mereka pun berjalan di bawah cahayanya. Dan tatkala cahaya kilat itu padam, mereka pun berhenti kebingungan bercampur rasa takut. Sekiranya Allah mau, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitulah keadaan orang-orang munafik. Al-Quran turun dengan menuturkan kekafiran yang hakikatnya merupakan kegelap gulitaan dan menuturkan ancaman bagi orang kafir, dan ancaman itu ibarat halilintar dan petir. Juga memberikan argumen dan keterangan yang jelas, seterang kilat yang sedang menyambar. Sementara orang munafik itu takut dan khawatir jangan sampai Al-Quran turun dan membuka tabir rahasia hati mereka, sehingga mereka ditangkap atau diserang. Ketika ayat Quran turun dan tidak menyinggung persoalan mereka, mereka pun berjalan dengan menampakkan keimanan. Tetapi ketika turun ayat-ayat yang berisi kecaman terhadap kebatilan dan kebusukan hati mereka, maka mereka pun terdiam kebingungan, tak tahu kemana harus melangkah. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia mencabut pendengaran dan penglihatan mereka, karena mereka memang selayaknya diperlakukan seperti itu, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sedang pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 17 sampai 20 ini adalah antara lain: 1. Sangatlah baik jika kita membuatkan perumpamaan untuk lebih mendekatkan nilai-nilai kepada pemahaman. Yang kedua, kegagalan usaha yang dilakukan oleh ahli batil dan akibat buruk yang akan diterimanya. Yang ketiga, Al-Quran itu bisa menghidupkan hati sebagaimana tanah bisa hidup dengan turunnya air hujan. Yang keempat adalah penjelasan tentang kejahatan orang-orang munafik lagi kafir. Demikian ibu yang dirahmati Allah, tadabbur surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 20. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran darinya. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.